Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Apakah langkah ini sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan? Pak Jokowi, ini loh, anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden. Yang dipakai itu di sini adalah boneka. Kita harus berbangga dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di tangan Jokowi. Saat ini daya saing ekonomi Indonesia mampu mengalahkan Jepang dan Inggris. Keberhasilan Presiden Jokowi membawa ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% di tengah krisis global dapatkan pujian langsung dari petinggi Bank Dunia. Adakah satu kebijakan Jokowi yang membahagiakan kalian? Ya. Yang baik untuk rakyat ada nggak? Ya. Yang menghancurkan? Banyak. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD tentunya. Masih barengan sama Yub di sini. Dan seperti biasa nih kawan-kawanku, jadi kali ini aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info menarik apa ya hari ini ya. Kira-kira ada info apa ya? Kali ini itu ada sebuah topik pembahasan yang lagi asik banget dibahas ini. Katanya sih itu Pak Jokowi itu merugikan Indonesia banget nih. Wah, tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, ya? Nikel dilarang, biji nikel yang dilarang ya, biji nikel dilarang. 95% biji nikel itu dipakai untuk perusahaan Cina. Dikasih harga, kan gak ada harganya. Harganya di Shanghai $80. Pemerintah resmi menetapkan buat Cina-Cina itu $34. 95% produknya diekspor ke Cina. Bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya. Perkalahkan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet, terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Kita kan secara rakyat Indonesia, Cina yang dapat 400 triliunnya itu. Jadi jangan main-main ngurus negara Pak Jokowi. Ya, jangan naif itu gitu. Menurut saya udah keterlaluan, makanya saya bilang Pak Jokowi itu yang dia rusak bukan karena korupsi zaman Pak Harto, KKN. Yang dia rusak nih fondasi bernegara. Jadi harus dilawan. Memang udah bisa lihat lah. Ada yang beres nih, lembaga-lembaga negara. Polisi kayak begitu, ya enggak? Kejaksaan kayak begitu. Ya, nangkepin orang, sekarang nakut-nakut David Lim itu membuat saya pahlawan. Yang bisa menyuarakan itu ya, suara orang kecil itu. Maaf saya terlalu emosi. Aduh, ini Bung Faisal Basri katanya yang paling merugikan bangsa Indonesia itu ya Pak Jokowi katanya. Nah ini yang dibahas soal perekonomian ya, ini soal keuangan negara ya. Tadi disebutkan contoh yang dimaksud ya kan. Kayaknya emang menuju akhir jabatannya Pak Jokowi banyak ya isu mengenai Pak Jokowi yang katanya menghambur-hamburkan keuangan negara gitu ya. Tidak cuma ini aja. Jadi ada kayak kemarin itu di soal IKN ya. Soal IKN katanya apakah langkah ini sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan? Kayak gitu. Kayak negatif mulu gitu loh pikiran orang-orang itu, ya kan? Pemerintah Republik Indonesia berencana menyewa 1.000 unit mobil mewah jenis Alphard untuk menyambut tamu VVIP pada perayaan HUT Republik Indonesia ke-79 di IKN mendatang. Melalui Kementerian Sekretariat Negara, 1.000 mobil mewah ini diperuntukkan bagi tamu VVIP yang datang langsung ke IKN. Nah, 1.000 mobil ini juga didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia. Lebih fantastisnya lagi, harga sewa Alphard ini diperkirakan mencapai 25 juta dalam satu hari untuk satu unitnya. Bayangkan, kalau 1.000 unit dikalikan 25 juta saja, sudah berapa nilainya? Lantas, nah ini ada lagi nih. Kalau yang ini itu baru-baru ini ya kan.
baru-baru ini itu ketika adanya upacara kemerdekaan di IKN ya. Di sana kan masih minim banget ya kayak kendaraan kayak gitu. Ini muncul tuh isu kalau pemerintah tuh katanya menyewa 1.000 unit mobil dengan mereknya itu ya mobil mewah Alphard katanya gitu. Terus katanya per hari itu sewanya 25 juta. Itu per unit tuh, per unit. Padahal dari isu ini ya, ini sudah sempat ditepis sama pemerintah ya, yang katanya pemerintah akan menggunakan bus, bukan mobil Alphard kayak gitu. Jadi ini sudah terjawab ya sebenarnya soal isu ini, kalau isu ini tidak benar dan kurang benar begitu teman-temanku ya. Utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Januari 2024, utang pemerintah Indonesia naik 108 triliun hingga tembus 8.253 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 38,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan menjelaskan rasio utang yang tercatat pada Januari 2024 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Meski aman, Jokowi diprediksi kuat akan mewariskan rekor utang. Oke, itu tadi sederet isu-isu yang sedang digodok, sedang digoreng, sedang dijadikan topik pembahasan yang cukup panas ya menjelang selesainya Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Ada yang katanya menghambur-hamburkan uang, Pak Jokowi menghambur-hamburkan uang, Pak Jokowi itu sebagai orang yang merugikan keuangan negara, terus habis itu utangnya malah tambah banyak. Yang sangat disayangkan dengan isu-isu seperti ini ya, dengan hal-hal negatif seperti ini, kabar-kabar yang kurang benar ya, itu tidak diimbangi dengan berita positif yang sebenarnya terjadi gitu loh. Jadi kayak berita-berita positif itu kurang dilirik sama orang-orang. Berita positifnya apa? Ini soal keuangan, karena dari awal itu Pak Jokowi diragukan karena katanya itu merugikan keuangan negara, yang menghambur-hamburkan uang. Emang benar seperti itu. Nah, ini aku punya sederet bukti kalau Pak Jokowi itu ada prestasi di bidang perekonomian dan itu bahkan dipuji sama orang yang ada di luar negeri. Wah, yuk langsung aja kita tonton videonya. Pak Jokowi ini loh, apa anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh bisa jadi wakil presiden. Punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Anak saya juga ikut program ke luar negeri untuk mencari kerja Pak, lapangan pekerjaan, karena di sini nggak bisa. Nah, anak bapak jadi apa? Mencalonkan diri jadi gubernur. Kemampuannya apa Pak? Malu aja. Prestasinya apa? Prestasinya apa? Malu, bener-bener. Setahu saya dari kecil itu kan untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa paling enggak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Ini banyak anak-anak yang apa jadi tukang ojek, gojek itu mereka PHK dari Pertamina, dari mana-mana. Mereka pendidikan S1 Pak. Coba aja pikiran bapak nggak tahu malu jadi presiden. Turun Pak, turun. Sebelum digantung sama rakyat. Karena keluarga besarnya jadi pejabat. Bener-bener kan harusnya yang jadi pejabat di instansi masing-masing kan harus ilmu sesuai dengan ilmu masing-masing Pak. Tapi ini kok asal comot Pak, anak mantu bapak semua jadi pejabat. Bener-bener terus ilmuwan Indonesia ini nggak kepake ya Pak ya. Lima-limanya anak saya itu beasiswa semua loh Pak. Mantu saya sampai kerjanya di luar negeri Pak, tidak di Indonesia. Ya karena apa? Ya karena bapak nggak ada peluang di sini untuk orang pintar, orang cerdas, orang baik. Yang dipakai itu di sini adalah boneka. Siapa aja yang mau kerja saja mau jadi boneka dia kepake sama bapak. Tolonglah Pak. Nanti bapak tua, udah tua bapak mati Pak. Udah mati bapak mau kemana? Nggak dibawa harta, nggak dibawa jabatan Pak. Udah gitu aja ya Pak ya. Adakah satu kebijakan Jokowi yang membahagiakan kalian? Tidak. Yang baik untuk rakyat ada nggak? Yang menghancurkan? Banyak. Nah, Beneran nih para ibu-ibu itu tidak mendapatkan hal positif dari
masa pemerintahnya Pak Jokowi beneran emang. Ngomong-ngomong itu subsidi BBM, listrik, LPG itu apakah para ibu-ibu ini tidak mendapatkan ya? Kok katanya ngomongnya tidak pernah mendapatkan gitu. Jangan-jangan diam-diam ibu-ibu ini di apa namanya di rumahnya masing-masing pakai LPG 3 kilo warna hijau itu. Wah, malu-maluin atuh. Ya. Malu-maluin banget gitu loh. Ngehina Pak Jokowi katanya nggak dapet, ternyata. Soalnya banyak banget yang ngincer LPG warna hijau itu gitu loh. Ya biasanya emak-emak itu kan milih yang murah lah ya gitu biasanya ya. Biasanya kalau enggak ya mungkin emang beda kali ya. Saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Nah, ini untuk menjawab soal utang nih. Dari sejak Pak Jokowi menjabat sebagai presiden itu sudah ada utang warisan itu 2.700 triliun. Jadi ya untuk utang yang sekarang memang kalau dilihat dari jumlahnya itu memang tergolongnya kayak besar banget gitulah ya. Cuma yang perlu teman-teman ingat juga dari Ibu Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan, beliau saja sudah ngomong katanya itu masih tergolong aman gitu. Jokowi cetak sejarah pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi RI melejit di urutan 27 dunia kalahkan Jepang dan Inggris. Kita harus berbangga dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di tangan Jokowi. Saat ini daya saing ekonomi Indonesia mampu mengalahkan Jepang dan Inggris. Di tahun 2024 saja ranking daya saing Indonesia naik pesat dari peringkat 44 melompat ke 34 dan sekarang pertumbuhan ekonomi RI berada di urutan ke-27 terbaik sepanjang arah. Pada kuartal 1 tahun 2024 Indonesia bahkan bisa mengalahkan daya saing Amerika Serikat, Turki, dan semua negara ASEAN. Jokowi juga menitipkan pesan agar Prabowo dapat memenuhi janji politik dalam hal pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% di masa pemerintahannya. Prestasi membanggakan Presiden Jokowi. Keberhasilan Presiden Jokowi membawa ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% di tengah krisis global dapatkan pujian langsung dari petinggi Bank Dunia, World Bank. Managing Director of Operations Anna Berde mengatakan jika Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi dengan baik di tengah pertumbuhan ekonomi global tahun ini yang diperkirakan hanya sebesar 2,6%, 2,7%. Bahkan, di tahun depan pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan hanya sebesar 4,8%. Bahkan, World Bank tidak hanya mengapresiasi keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi, World Bank juga mengapresiasi program pemerintah dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem dari 6,2% menjadi 0,8%. Kemudian stunting dari 37% menjadi 21%. Bahkan, apresiasi ini diberikan hingga pembangunan infrastruktur dan pertanian yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama 10 tahun kepemimpinannya. Apresiasi ini adalah bukti kerja nyata Presiden Jokowi untuk Indonesia diakui organisasi internasional. Tuh kan, nah, Pak Jokowi loh, kehebatannya Pak Jokowi sampai diakui sama Bank Dunia. Masa kita masyarakat rakyatnya Pak Jokowi yang hanya mendengarkan dari isu-isu yang kurang benar tadi, masa langsung bilang Pak Jokowi itu merugikan Indonesia, katanya menghambur-hamburkan uang negara, ya nggak mungkin dong kalau melihat prestasinya seperti ini ya kan. Bank Dunia saja memujinya tuh karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di atas 5% padahal posisinya itu tengah krisis global. Nah berarti kan ya itu keren ya kan, itu kan baik untuk negara. Nah pastinya keputusan yang diputuskan oleh Pak Jokowi aku yakin itu ya untuk kebaikan kita semuanya. Begitu kawan-kawanku. Gimana nih kalau pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan kawan-kawan semuanya terima kasih banyak sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus berakhir dulu sampai di sini. Tenang, karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.